Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Rahmadani Hamzah, nomor urut 26 dengan NIM 105731115923. Kali ini saya akan membahas tentang investasi jangka panjang lanjutan. Tapi sebelum itu saya akan membacakan apa sih pengertian dari investasi jangka panjang. Jadi, investasi jangka panjang merupakan investasi di mana daya yang digunakan akan dijalankan terus-menerus dan baru bisa dicairkan apabila jangka waktu tersebut telah jatuh tempo atau minimal 1 tahun. Investasi jangka panjang bisa dikatakan sama seperti menanam kekayaan atau modal dari seseorang atau sebuah perusahaan guna mendapat penghasilan tetap. Adapun tujuan investasi jangka panjang yaitu sebagai pengendali sebuah perusahaan atau orang tertentu dengan kepemilikan modal. Yang kedua, menjamin ketersediaan bahan baku produksi di pasar untuk produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, mengarahkan dana perusahaan secara khusus, misalnya untuk kepentingan sosial atau untuk kepentingan ekspansi sebuah perusahaan. Yang keempat, mengurangi persaingan di antara perusahaan sejenis, dan yang terakhir, memperoleh penghasilan pasif pada waktu tertentu seperti bunga, dividen, atau uang sewa. Adapun risiko investasi jangka panjang yaitu setiap orang pasti menginginkan hari tua yang menjanjikan, hidup berkecukupan sehingga tidak bingung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ada banyak cara untuk mewujudkan impian tersebut, salah satunya dengan menyimpan dana pensiun melalui investasi jangka panjang. Dengan melakukan investasi, artinya Anda sudah mengamankan harta untuk masa depan. Kebanyakan investor memilih investasi jangka panjang karena nilai uang terus meningkat seiring waktu berjalan. Hal inilah yang mengakibatkan keuntungan investasi jangka panjang lebih menggairahkan. Meskipun demikian, investasi jangka panjang tidaklah mudah. Ada banyak faktor risiko yang harus siap ditanggung oleh investor, seperti prinsip high return merupakan bagian yang tidak lepas jika bicara soal investasi. Hal ini menggambarkan semakin tinggi risiko sebuah investasi, maka sepadan akan hasil yang didapatkan. Prinsip ini sangat erat kaitannya terutama bagi Anda pelaku investasi jangka panjang. Baik, kita akan melanjutkan pada materi investasi jangka panjang lanjutan. Adapun beberapa materinya yaitu metode amortisasi premi atau diskon garis lurus. Kemudian metode amortisasi premi diskon bunga efektif. Materi ketiga, akuntansi investasi saham. Materi keempat, metode pencatatan investasi saham atau metode biaya. Yang kelima, metode pencatatan investasi saham atau metode ekuitas. Dan yang terakhir adalah metode pencatatan investasi saham atau metode konsolidasi. Pertama, metode amortisasi premi atau diskon atau garis lurus. Metode amortisasi garis lurus adalah teknik yang digunakan dalam akuntansi untuk mengurangi nilai aset tak berwujud seperti hak paten, goodwill, atau software yang memiliki masa manfaat yang dapat diprediksi. Dalam metode ini, biaya amortisasi yang dikenakan pada setiap periode akuntansi tetap sama sepanjang masa manfaat aset tersebut. Biaya amortisasi ini dihitung dengan mengurangi nilai aset awal dengan nilai sisa yang diperkirakan setelah masa manfaat berakhir, kemudian dibagi dengan masa manfaat yang diperkirakan. Metode garis lurus merupakan teknik di mana bisa digunakan dalam perhitungan amortisasi, di mana metode garis lurus akan mendorong sistem alokasi beban biaya yang totalnya akan dianggarkan pada setiap tahun dengan jumlah yang sama. Bahkan bisa dibilang, jika metode amortisasi garis lurus merupakan nilai biaya dengan jumlah penyusutan relatif stabil di setiap periode akuntansi.
seperti contoh, misalnya jika sebuah perusahaan memiliki hak paten senilai 100.000. Seperti contoh misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki hak paten senilai 100 juta rupiah dengan perkiraan nilai sisa sekitar 20 juta rupiah selama 5 tahun, maka biaya amortisasi yang dikenakan setiap tahun menggunakan metode garis lurus adalah 16 juta per tahun yang dihitung dengan mengurangi nilai awal 100 juta dengan nilai sisa 20 juta, kemudian dibagi dengan masa manfaat 5 tahun. Metode amortisasi garis lurus digunakan untuk menghitung biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengurangi nilai aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat yang dapat diprediksi. Dalam investasi jangka panjang, metode ini membantu perusahaan dalam menghitung biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurangi nilai aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat yang lebih panjang, seperti hak paten atau goodwill, sehingga perusahaan dapat memprediksi biaya yang akan dikeluarkan dan mengatur keuangan dengan lebih baik. Materi kedua yaitu metode amortisasi premi diskon atau bunga efektif. Metode amortisasi premium atau diskon bunga efektif dalam investasi jangka panjang adalah prosedur akuntansi yang digunakan untuk menghitung biaya efektif dari investasi yang dibeli dengan harga dari nilai wajar. Harga yang dibeli dapat lebih tinggi, premium, atau lebih rendah dari nilai wajar yang mempengaruhi nilai efektif investasi. Dalam akuntansi, biaya efektif investasi yang dibeli dengan premium atau diskon dihitung dengan cara mengamortisasi perbedaan harga tersebut. Amortisasi premium atau diskon dilakukan secara periodik, biasanya setiap periode akuntansi. Untuk menghitung biaya efektif yang harus dikeluarkan oleh investor. Untuk menghitung biaya efektif, investor harus menghitung nilai wajar investasi yang dibeli, kemudian menghitung perbedaan antara harga nilai wajar dan harga yang dibeli. Perbedaan harga ini kemudian diamortisasi secara periodik untuk menghitung biaya efektif yang harus dikeluarkan. Contohnya, yang pertama, jika investor membeli obligasi dengan harga 103.769 US dollar, tetapi nilai wajar obligasi adalah 100.000 US dollar, maka investor harus menghitung biaya efektif yang harus dikeluarkan. Biaya efektif ini dihitung dengan mengamortisasi perbedaan harga, yaitu 3.769 rupiah US dollar secara periodik. Ini contoh amortisasi premium. Contoh kedua, jika investor membeli obligasi dengan harga 95.000 US dollar, tetapi nilai wajar obligasi adalah 100.000 US dollar, maka investor harus menghitung biaya efektif yang harus dikeluarkan. Biaya efektif ini dihitung dengan mengamortisasi perbedaan harga, yaitu 5.000 US dollar. Ini secara amortisasi diskon secara periodik. Dalam contoh di atas atau contoh tersebut, biaya efektif yang harus dikeluarkan oleh investor berbeda tergantung apakah investasi dibeli dengan premium atau diskon. Biaya efektif yang dikeluarkan akan lebih tinggi jika investasi yang dibeli dengan premium dan lebih rendah jika investasi dibeli dengan diskon.
Materi ketiga yaitu akuntansi investasi saham. Akuntansi investasi saham melibatkan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan investasi perusahaan dalam saham perusahaan lain. Proses ini mencakup beberapa metode dan aturan yang ditetapkan oleh standar akuntansi, seperti Standar Akuntansi Keuangan atau SAK di Indonesia atau International Financial Reporting Standards atau IFRS secara global. Berikut adalah ringkasan metode utama dalam akuntansi investasi saham. Metode yang pertama yaitu metode biaya. Digunakan ketika investor memiliki pengaruh yang tidak signifikan atau biasanya kepemilikan kurang dari 20%. Yang kedua, investasi dicatat pada harga perolehan awal. Yang ketiga, dividen yang diterima diakui sebagai pendapatan. Metode yang kedua yaitu metode ekuitas. Digunakan ketika investor memiliki pengaruh signifikan atau biasanya kepemilikan antara 20% hingga 50%. Investasi awal dicatat pada harga perolehan. Bagian laba atau rugi perusahaan yang diinvestasikan diakui dalam laporan laba rugi investor. Dividen yang diterima mengurangi nilai investasi. Metode yang ketiga yaitu metode konsolidasi. Digunakan ketika investor memiliki kontrol atau biasanya kepemilikan lebih dari 50%. Laporan keuangan perusahaan yang diinvestasikan digabungkan dengan laporan keuangan investor. Semua aset, kewajiban, pendapatan, dan beban disatukan. Dan yang terakhir, nilai wajar diterapkan untuk investasi dalam instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai available for sale atau trading. Investasi dicatat pada nilai wajar di dalam laporan keuangan. Perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi atau penghasilan komprehensif lain, tergantung pada klasifikasi. Sebagai contohnya, misalnya perusahaan A membeli 15% perusahaan B seharga 1 miliar. Karena kepemilikannya kurang dari 20%, perusahaan A menggunakan metode biaya, yang mana saat pembelian investasi dicatat sebesar 1 miliar dan saat menerima dividen diakui sebagai pendapatan. Jika kemudian perusahaan A meningkatkan kepemilikannya menjadi 25%, maka metode ekuitas yang diterapkan. Yang pertama, investasi awal tetap dicatat pada harga perolehan. Yang kedua, bagian laba rugi dari perusahaan B diakui dalam laporan laba rugi perusahaan A. Dan yang terakhir, dividen mengurangi nilai investasi. Penyesuaian akuntansi perlu dilakukan sesuai perubahan kepemilikan dan pengaruh, serta penerapan standar akuntansi yang berlaku. Pengungkapan yang memadai juga harus dilakukan dalam laporan keuangan untuk memberikan gambar yang jelas kepada pemangku kepentingan tentang investasi dan dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Materi keempat yaitu metode pencatatan investasi saham atau metode biaya. Metode biaya adalah metode yang digunakan oleh investor yang memiliki saham perusahaan lain dengan kepemilikan kurang dari 20%. Dalam metode ini, investasi saham dicatat sebesar biaya historisnya atau biaya awal perolehannya. Dividen yang diterima oleh investor dicatat sebagai pendapatan dividen sebesar pendapatannya. Namun jika dividen yang diterima melebihi persentase keuntungan yang semestinya diperoleh penanam modal setelah saham diperoleh, maka kelebihan tersebut dianggap sebagai pengambilan modal atau likuidasi dividen dan dicatat sebagai pengurangan terhadap rekening investasi.
Metode yang kelima yaitu metode pencatatan investasi saham atau metode ekuitas. Metode pencatatan investasi saham atau metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat investasi saham yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan keuangan dan operasi perusahaan penerbit saham. Dalam metode ini, nilai investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan kemudian disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen yang diterima dari perusahaan investor. Investasi dengan metode ekuitas ini biasanya terjadi ketika investor memiliki persentase kepemilikan saham yang lebih dari 20% hingga 50% dari saham yang tersebar. Dalam hal ini, investor memiliki pengaruh yang signifikan atas kegiatan keuangan dan operasi perusahaan penerbit saham. Setiap akhir periode, harga pokok investasi disesuaikan dengan laba rugi yang diperoleh perusahaan penerbit saham. Dividen yang diterima dicatat sebagai pengurang saldo perkiraan investasi dalam saham. Dalam akuntansi, metode ekuitas digunakan untuk mencatat investasi saham yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kegiatan keuangan dan operasi perusahaan penerbit saham. Dengan demikian, metode ini memungkinkan investor untuk mencatat laba dari perusahaan investi. Bila perusahaan investi memperoleh laba dan mencatat kerugian dari perusahaan investi bila perusahaan investi menderita kerugian. Materi terakhir yaitu metode pencatatan konsolidasi. Metode pencatatan investasi saham dalam akuntansi keuangan konsolidasi memiliki dua alternatif metode yang dapat digunakan, yaitu metode equity dan metode cost. Metode equity. Metode equity, investasi dicatat sebesar harga perolehannya dan kemudian debit atau kredit di bagian laba atau rugi perusahaan anak secara proporsional. Dividen yang diterima dicatat mengurangi perkiraan investasi yang bersangkutan. Dengan demikian, rekening investasi merefleksikan bagian investor atas aktiva bersih investasi. Metode cost. Dalam metode cost, investasi dicatat sebesar harga perolehannya dan dividen yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan lain. Perkiraan investasi jangka panjang akan dikredit dalam hal terdapat penerimaan dividen yang merupakan pembagian keuntungan atas periode sebelum pernyataan tersebut dilakukan, atau jika perusahaan anak menderita kerugian yang sangat material yang menyebabkan penurunan nilai aktiva dan rentabilitas investasi. Dalam hal dividen yang diterima melebihi bagian laba investor setelah saham diperoleh, dianggap sebagai pengembalian modal atau likuidasi dividen dan dicatat sebagai pengurangan terhadap rekening investasi. Nah, itu saja materi 6 materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian adapun kesimpulannya yaitu metode amortisasi garis lurus adalah teknik yang digunakan dalam akuntansi untuk mengurangi nilai aset tak berwujud seperti hak paten, goodwill, atau software yang memiliki masa manfaat yang dapat diprediksi. Dalam metode ini, biaya amortisasi yang dikenakan pada setiap periode akuntansi tetap sama sepanjang masa manfaat aset tersebut. Biaya amortisasi ini dihitung dengan mengurangi nilai aset awal dengan nilai sisa yang diperkirakan setelah masa manfaat berakhir, kemudian dibagi dengan masa manfaat yang diperkirakan. Metode garis lurus merupakan teknik di mana
bisa digunakan dalam perhitungan amortisasi, di mana metode garis lurus akan mendorong sistem alokasi beban biaya yang totalnya akan dianggarkan pada setiap tahun dengan jumlah yang sama. Bahkan bisa dibilang jika metode garis lurus merupakan nilai biaya dengan jumlah penyusutan relatif stabil di setiap periode akuntansi. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.